الحمد لله الرؤوف الكريم الحمد لله الذي أنعمنا بالنعيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له السميع العليم وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الموصوف في القرآن الكريم بصاحب الخلق العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وقرابته وعترته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اشرح لنا الصدور وبارك لنا في الأمور وضاعف لنا الأجور وأرخل عيوبنا الستور واختم أعمارنا بالحسنى اللهم اهدنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا وأحبتنا لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال وأحسن القلوب وأحسن الأحوال فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا وعنهم سيئها فإنه لا يصرف عنا وعنهم سيئها إلا أنت. Yang kita muliakan yaitu pengurus Masjid Agung Al-Hidayah serta jemaah sekalian rahimakumullah. Puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga karena tidak terhingga nikmatnya, dan betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala ketika Ia memberikan kita nikmat yang banyak dan tidak kita sadari pentingnya Sang Pemberi. Dan Allah memberikan itu tidak mengharapkan apa-apa daripada kita. Maka selayaknya lah bahwa kita membesarkan syukur. Selayaknya lah bahwa kita membesarkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bisa saja berikan jatah kita sedikit, timbul mati ya kita, maka habislah nikmat itu. Maka kehidupan ini bergelimang dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bila habis sudah, Allah ada hendak lagi memberi kita nikmat, mati akannya kita habis deh cerita. Maka bagaimanapun hidup ini adalah nikmat. Baik susah maupun senang adalah nikmat. Karena hidup ini adalah ya berdasar pada dasar nikmat, pada dasar rahmat. Karena nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dihidupkannya. Hanya tidak mati ya. Nah, maka tidak selayaknya keluhan apapun di dalam hidup ini. Karena barang siapa memandang kepada besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala, ia akan memandang kurang. Ia akan memandang ia akan tidak lagi memandang kekurangan. Ya, barang siapa memandang kesempurnaan atau kenikmatan hidup ini,
Makanya kada memandang kepada kekurangannya. Kita melihat pada kekurangannya aja, gusar terus. Karena nafsu kita ini ya asa kurang terus. Nah, maka pada membicarakan nikmat itulah diutarakan atau diuraikan oleh para ulama satu bab bernama babuz zuhdi warriqaq, yaitu bab mengenai zuhud dan hal yang melembutkan hati. Nah, zuhud dan melembutkan hati ini berdasar atau berpijak pada pembahasan yaitu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, lalu kita hendak taat, lalu kita hendak sujud, lalu kita hendak berbakti ya kita. Karena syukur terhadap nikmat. Bila sudah parak mati, hajar menyesal. Sudah parak mati kan. Ada suatu perkataan daripada ulama, man syabba ala syai'in syaba alaih. Man syabba minasyabab ala syai'in syaba minasyai'. Barang siapa masa muda, tumbuh ia masa muda atas sesuatu, syaba alaih, dia akan menua atas sesuatu itu. Oh, ini suatu kaidah yang penting, suatu kata mutiara paling penting di dalam mensyukuri nikmat umur. Man syabba, barang siapa di waktu mudanya ala syai'in terbiasa sesuatu, syaba alaih, masa tuhanya katujuan sesuatu itu juga. Orang masa muda katujuh bakalahi sampai katuha, katujuh bakalahi. Karenanya sudah terbentuk masa mudanya dengan ketujuh bakalahi sampai tuha tujuh bakalahi. Itu man syabba ala syai'in syabba alaih. Jadi makanya kita mengisi waktu muda itu dengan sesuatu. Hamnya lagi muda kada katujuh maksiat, masa tua kada tahu di maksiat, kada suah. Ada pernah mabuk misalnya waktu muda nih, waktu tua yang kada tahu di mabuk, kenapa nang di mabuk akan istilahnya kan. Nah, maka jaranglah orang-orang yang taubat. Taubat tuh jarang. Nang kebiasaannya, nang apa orang sudah terbiasa melakukan sesuatu itu, maka terbiasalah ya. Orang terbiasa kulir sembahyang, masa umuran ngalih taubat tuh. Nang biasa malas, biasa kulir sembahyang, nah itu penguda kayak karetnya, kayak anunya. Nah, untuk membalik dari kebiasaannya itu, masya Allah. Maka istilahnya ada sesuatu yang disebut dengan mujahadah. Mujahadah yaitu bersungguh-sungguh membiasakan yang baik, meninggalkan yang kada baik. Nah, mujahadah inilah itu hijrah, beralih, dan itu sulit. Karena kita terbiasa kulir, jadi rajin. Wah, itu bukan sesuatu yang beda. Sampai terbiasa. Amun kada diterubus macam itu, seumuran kulir aja. Orang masa mudanya rajin, masa tuanya rajin juga.
walaupun uyuh, walaupun kulir ya masa tua itu tetap aja rajin. Semangat 45-nya ada. Ini penting. Mulai kekanakan belum sekolah TK, tujuh di HP dah sampai itu HP ya. Mulai kekanakan belum kenal apa-apa, ketujuh Quran sampai ke Tuhan menghafal Quran. Hanya itu anunya. Nah, artinya nang menyalahi kaidah itu jarang. Ada aja bang, jarang. Tapi perlu terobosan tadi, keberanian, perlu mujahadah. Nah, nang mana kita saat ini tapi ketujuh sembahyang, poler sembahyang, ini perlu terobosan. Soalnya mun dilihatkan aja, dibiarkan aja, ya kulir terus. Terumusnya udah, rumus. Karena tak biasa kita jalan kulir itu, ibarat suatu jalan, tak biasa jalan situ udah. Nah, tak nyaman jalan situ, boleh ke jalan nang tangaleh, tak jauh tangaleh. Apa dia itu bagus jalannya daripada jalan yang kan parak ya, tak biasa nih, tak biasa suatu jalan beralih ke jalan yang lain itu sulit, maka jalan yang lain itu tangaleh, padahal jalan yang lain itu nang bujur. Nah, mana kuliah sembahyang maka kajut ya kita terobosan ya. Nang mana kada kawa lepas daripada maksiat. Maksiat yang paling bahaya adalah ghibah. Nah, ghibah maka perlu terobosan, yaitu meninggalkan kekawanan di mana kita ketujuh ghibah. Nah, misalnya ketujuh ghibah di warung, nah, pindah warungnya. Amun kada mau warung lagi ceramah sariki urang ulan. Apa aja tuh tuan guru ceramah jangan lagi ke warung, tukang warung protes. Ya kalau leh, harus bijaknya aja orang ceramah tuh. Jadi pindah warung. Bujur aja kalau leh. Baik. Nah, itu beberapa nasihat gesan ulun juga dan gesan kita semua bahwa kita mengisi nikmat selama isi itu mensyukuri, mengisi nikmat hidup nih, mengisi nikmat hidup ini dengan syukur. Lalu syukur tuh asa berpahala hidup, asa berpahala hidup, asa beruntung hidup kita. Nah, maka lalu dari rasa beruntung hidup kita itu hendak taat. Hanya kayak itu. Mun orang hidup ini asa kada beruntung, ada hendak taatnya. Bila hidup ini rasa beruntung, rasa banyak nikmat, hendak taat. Bila hidup ini asa sial aja, bah. Hidup ini asa sial, kulir bertahan. Suruh makannya kulir. Asasial hidup, maka kada boleh hidup ini asasial. Jadi hidup ini yang mana aja hendaknya kita rasa untung. Haraplah hidup ini rasa untung, suruh bakal lahirin hakun. Ibaratnya itu kan rasa untung. Jangan dihitung hidup ini untung tuh secara materi. Banyak orang sugih tapi gue penyakitan, ada untung ada juga. Banyak orang sugih tapi ketujuh maksiat. Sabu kalau ditukar, bibinian sama laman atau seminggu sigo. Napa untungnya? Ya oleh. Jadi jangan dihitung untung itu dari materi. Jangan. Ada pasti. Nah, banyak permasalahannya. Jadi nang apa nang ada pada diri kita itu untung sudah. Jadi ulang-ulangi hidup bermula dari syukur.
mensyukuri nikmat. Nah, lalu syukur ini hanya merasa bepala nikmat. Amun kada merasa bepala nikmat, kada merasa besar nikmat, kada mau syukur. Bila kada mau syukur, kada mau taat kepada Allah SWT. Asa muyak lalu. Maka ada mau taat, apa ada lagi? Ada artinya lagi. Nah, disitulah ada zuhur dari pembicaraan kita, yaitu kota ke-16. Belum sajam yaitu kota Pasuruan. Karena 11 kan rupanya sejauh banget. Oh, 2 tandanya nah. 11 itu kota Bangil. Allah nanyar datang ke Bangil dalam berapa hari tadi. Ilangnya Tuan Guru Haji Kasful Anwar, anak oleh guru Bangil. Wah, sana Siden jangan lakas bulik. Oh, lu nak lakas bulik. Jangan lakas bulik. Kita hendak nak malele. Nah, tulak surangan Bangil. Dari hadis Uqbah bin Amir, akhbarana ijazatan fil kutub sittah as-Sayyidul Jalil. Akhbarna yani sama'an fi awal al-Bukhari wa ijazatan fi baqi wa fil kutub sittah as-Sayyidul Jalil Ahmad bin Husain as-Saqqab mata'ahu Allah wa fi bisihha wal afiyah wa qad zurnahu miraran fi manzili bi Bangil Madinah muzdahirah fi talabatil ilm kota santri tabi ahli mudiriyah Pasuruan Jawa Asy-Syarqiyah an Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki bi isnadi ila al-Bukhari fi sahihihi Kitabur Riqaq wa Kitabul Janaiz an Uqbah bin Amir radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yawman fa shalla ala ahli Uhudin salatahu ala al-mayyit summan sarafa ila al-minbari faqala inni faratukum wa ana shahidun alaikum wa inni wallahi la anzuru ila hawdil ana wa inni qad u'titu mafatiha khazainil ardi aw mafatihal ardi wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di walakinni akhafu alaikum an tanafasu fiha. Dari Habib atau Sayyid Ahmad bin Husain, pesantren ngarannya Darul Ihya. Di Bangil banyak pesantren. Bangil Pasuruan ini kota santri. Ada Darul Lughah wa Da'wah Bangil juga. Itu paling besar pesantren di situ, berapa ribu katanya. Ada pesantren Datuk Kalampayan ngarannya. Nah, itu guru Bangil. Tuan Guru Haji Kasful Anwar. Ada pesantren Darul Ihya li Ulumuddin Ayah Habib Ahmad bin Husain Segap ini. Dari Uqbah harus ini. Nah, T-nya ganti lawan qaf. Dari Uqbah, bukan Utbah. Terjemahnya bin Amir radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan sungguhnya aku mendahului kalian. Nah, di sini ada 5 perkara termasuk ikhbarun bil ghaib, menghabarkan yang belum terjadi. 1 ujar Nabi, inni faratukum, aku berdahulu mati. Belum lagi Nabi mati. Dan Nabi madahkan terdahulu Nabi dari para sahabat. Ini faratukum. Farat ini berdahulu menunggui. Arti farat nih bukan sekadar berdahulu aja,
Makanya kita punya kakanakan belum balik mati, kita sembahyang jenazah, apa doanya? Waj'alhu faratan li abawaihi. Ya Allah, ada Allah maghfir lahu warahnya, belum balik. Waj'alhu faratan li abawaihi. Jadikan ia itu berdahulu kesan menjemput kedua orang tuanya. Karena barang siapa anak bisi anak beluman balik mati, makanya ahli surga. Dalilnya dalam Al-Quran, ghilmanun mukhalladun. Nah, ghilmanun mukhalladun ini artinya kakanakan belum balik mati. Lain pang dimati, nama mati berdosa. Nah, anak orang kafir kan, anak orang kafir mati sebelum balik ahli surga. Atau kaguguran sudah 4 bulan, sudah ada rohnya nih. Nah, jadi anak juga, maka hendaknya di ngarane. Men kaguguran sudah kandungan 4 bulan ngarane. Walaupun kada bentuk muhanya lagi, kayak bang kada tahu lakian biniannya, ulah ngaran ngarata sama, bisa binian bisa lakian, bisa kayak Tolha bisa lakian, ada juga binian. Nah, tahu antamas lakian binian mau juga ya kan. Antamas itu bagus ngaran, engkau emas artinya antamas. Ya ada menyuruh bang ulun ngaran antamas tuh. Padahal kan bagus saja. Waj'alhu faratan ya bawaihi. Wa ana syahidun alaikum, dan aku saksi atas kalian. Jadi mafhum hadis ini, Nabi itu melihat kita. Aku ya sidin berdahulu mati menunggui, dan aku saksi kepada kalian. Maka Nabi mati udah kayak jadi saksi. Nah, maka ya banyak ulama macam-macam lah dalam memberikan penjelasan hadis ini. Di antaranya Nabi itu melihati kelakuan kita lagi sedang hidup maupun sedang sudah mati. Karena hadisnya sahih, wa ana syahidun alaikum. Alaikum ini kitabnya kepada semua umat Nabi. Nah, jadi misalnya kita beriman, kita sembahyang, Nabi tahu. Kita bersolawat, kita mengucapkan salam dari jauh, Nabi membalas. Kita memberi solawat, sampaikan Nabi sedang tahu bahwa kita bersolawat. Nah, dan seterusnya. Ini panjang penjelasannya. Wa ana syahidun alaikum. Wa inni wallahi la anzuru ila haudil anang. Ketiga, ini mukjizat Nabi, Nabi memberitahukan kegaiban. Aku pun disini wahini memandang kepada telaga Kausar. Padahal Nabi di Madinah, telaga Kausar di surga. Telaganya ada 2, ada di padang mahsyar, ada juga telaga Nabi, ada 3. Ada pendapat lah. Jadi nang lebih banyak yaitu 2 pendapat ulama. Telaga Nabi di padang mahsyar itu ada juga telaga Nabi ini yang jelas lagi yaitu di dalam surga. Jadi nahrun fil jannah, Al-Kausar nahrun fil jannah. Tapi ada juga bahwa ada telaga Nabi juga di padang mahsyar itu. Nah, kita kadang membicarakan dalilnya itu. Jadi wa inni wallahi anzuru ila haudil an. Aku demi Allah memandang kepada telagaku sekarang. Nah, jadi aslinya telaga Nabi di surga. Nah, tapi ada sekian hadis yang diinikan oleh ulama, ada juga telaga Nabi
belum masuk surga, belum kita di surga tuh. Lagi di padang mahsyar itu. Nah, wa inni qad u'titu mafatiha khazainil ardi. Atazakartu mana haud yani isnani. Fil jannah wa fi kharij jannah. Fi mawqif أو قبل الصراط يعني بعد الصراط وقبل الصراط وبعد الصراط هو نهر الحياة. Jadi telaga itu dua, di dalam surga lawan sebelum Shiratal Mustaqim. Sebelum Shiratal Mustaqim. Tapi kalau hadisnya di dalam surga itu atau mutawatir. Tahu bang kalau nang sebelum Shiratal Mustaqim itulah tingkat atau derajat hadisnya. Dan aku diberi kunci perbendaharaan bumi, al-mafatihal ardi. Artinya Nabi tahu di mana tambang emas, di mana Nabi tahu. Wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di. Aku tidak takut kepada kalian musyrik sesudahku. Jadi suatu permasalahan yang saat ini adalah itu qadhiyatul takfir, katuju mengapirakan orang. Padahal Nabi menjamin, aku kada takut kalian itu bermusyrikan, bakapiran imbahku. Akan bertentangan dengan qadhiyatul takfir. Jadi banyak aliran nak katuju mengapirakan Wahabi misalnya. Macam-macam alasannya, panjang anunya, ceritanya, uraiannya. Ziarah kubur kafir, ada. Ziarah kubur, ziarah wali songo kafir. Ini menurut aliran ini tadilah, lain jarulun lain. Ziarah kelampayan kafir. Nah, ini mau dibahas panjang. Jadi itu bertentangan dengan hadis Nabi, yaitu ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di. Aku tidak takut kalian itu menjadi kafir sesudahku. Jadi orang kafir itu jarang. Ada orang berislam aja. Islam wah ini didengar kisah di Amerika rame, di Inggris rame. Macam-macam ya. Harinya Islam Masya Allah di Australia, di mana-mana Islam berkembang. Banyak orang dakwah ke situ kan. Bahkan dari sekian wali kota di Inggris paling banyak Muslim. Wali kota di Inggris ini ujar Syekh Yusuf Marashli. Jadi kota di Inggris misalnya 100, 50 wali kota Islam. Canggih juga oleh. Aduh, besar bujur. Memang faktanya. Jadi saking berkembangnya agama Islam di Inggris. Cuma undang-undang begitulah. Presiden Singapura Islam, binian Halimah Yaakob. Tapi presiden di Singapura itu kada memiliki kuasa kayak model sultan kita aja juga Islam. Jadi ada model undang-undang negara dan sebagainya. Alhamdulillah. Kemudian walakinni akhafu alaikum an tanafasu fiha. Nah, aku takutakan ya Nabi berlomba-lomba urusan dunia. Jadi Nabi kada takutan kita nih pacang bakapiran kada orang-orang ya nangkat tujuh mengapirakan maulid kafir. Ada aja juga. Kenapa jadi madahkan maulid kafir? Kayak mengkultuskannya Nasrani lawan Nabi Isa. Kita ada semua mengkultuskan Nabi juga manusia aja boleh. Hamba Allah Ta'ala dan Rasulnya. Maka syahadat orang berislam di barat itu belain lawan syahadat nu kita di sini.
Sama aja, coba bertambah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi orang yang berasal dari Nasrani berislam itu macam itu syahadatnya. Karenanya supaya jangan mengatakan Nabi kita anak Tuhan dan aku bersaksi Muhammad itu hamba dan rasulnya. Itu orang berislam di barat kan. Dasar itu. Jadi kenapa maulid padahal kafir? Pertama maniru adat Nasrani yaitu kelahiran Isa al-Masih. Oh, ya kan? Kenapa? Karena haulnya aja. Padahal haulnya sama, ibarat haul Nabi itu lahir lawan haul. Nah, amun urusan haul ada bau makanan kita bicara, mau sedih kan? Lahir Nabi, rame. Nah, macam-macam lah. Orang katuju mengapirakan. Maka katuju mengapirakan ini membawa kepada efek saling bunuh membunuh. Ya kafir ya. Bila kafir halal direhnya. Ini masalah. Maka terjadilah banyak peperangan atau pembantaian di berbagai negara. Oh, Yaman, Irak. Kalau kebicaraan lagi. Kenapa? Jadi ada peperangan. Jadi sampai ini kan. Sampai sekarang ini di Suriah masalahnya adalah masalah mengapirakan. Orang sembahyang dikapirakan. Masya Allah. Jadi nang Nabi takuti berlomba-lomba pada dunia. Bila urusan berlomba-lomba pada dunia ini akidah dijual demi dunia. Berlomba-lomba pada dunia. Jadi Nabi takutan benar kita ini berlomba-lomba. Arti berlomba-lomba ini hanya pikiran kita nih dunia aja dipikirkan. Nabi takutan benar, khawatir benar Nabi kita ini dunia aja diutak. Bahagian mun dunia diutak, kawitan aja kada diurus. Apalagi yang lain. Tuan guru watuju, kuitan kada pasti. Hanya tuan guru ini ada juga politiknya. Ada kepentingannya supaya kawanan supaya pakuitan makam. Jadi mun utak dunia, pikiran dunia, wakaf pada harapan ada urusan wakaf, kalau pikiran ini dunia aja. Beliau ya, bila urusan wakafnya, apakah? Contoh lah. Bini jadi raja, kuitan jadi babu, kuitan tuh minta duit kepada bini, nomor rekening bini, aset karena bini, kuitan minta duit kayak pengemis, bujur kan ya, salah. Kuitan paling berapa umur lagi juga, paling lawas 10 tahun, ibaratnya kan, 20 tahun. Kenapa hal ini ada? Karena di otak kita dunia kuitan, karena dia memberi nyaman apa-apa, amun bini bisa mengurti, bisa. Ini judulnya kan, kenyamanan daripada dunia. Maka barang siapa bisa ada kuitan masih hidup, hendaklah berbakti sebelum menyesal. Mau mati kalau lagi. Nah, mana ada lebihan daripada duit, wakaf 60 kita hidup. Karena tahu kita umur berbila. Wakaf apakah ibaratnya bersedekah. Jadi kita memikirkan kebahagiaan kita di negeri akhirat. Nabi takutan benar mun utak kita ini dunia. Orang bakal lahir
dunia aja dipikirkannya. Kalau bang bakal lahir akhirat, nah, kita perabot, nah, di mana aja dunia aja nah dirabutakan dan lain. Nah, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. نبدأ ما شاء الله نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت شهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. منا ومنكم تقبل.